Day 4. Lucu sekali. Oke, ayo kita mulai. Oke. Saya ingin menjadi seperti Yesus. 1, 2, 3. Saya ingin menjadi seperti Yesus Kristus. Senang berdoa, senang membaca Alkitab, senang bersaksi, senang berbuat baik, senang berbakti bagi nama Yesus. Haleluya, puji nama Yesus. Haleluya, puji nama Yesus. Okay. Hari keempat, oh iya, aku tidak pray. Lord Jesus, please know him. You are going to study 10 days of prayer. Amen. Hari keempat, victory over failures. Ayat Alkitab untuk dibaca direnungkan Efesus 2 ayat 8-10. Okay. Yep. Sebentar. Oh, berat Jo. Kayaknya tali pak. Saya lurus deh. Tunggu, masih lurus dulu, lurus. Sudah. Ini sudah di Efesus. I'm so 2 lucky. verse. Tunggu. Efesus 2 ayat 8-10. Mana 8. Oke. For by grace you are ye saved through faith, and that not of yourself is the gift of God, not of works, lest any man should boast. For we are workmanship created in Christ Jesus unto work which God had before ordained that we should walk in them. Oke. Baca. Mama dulu baru aku. Berdasarkan perikop di atas, bagaimana kita diselamatkan? Bagaimana kita diselamatkan? By Jesus Christ. By grace of Jesus Christ. Refleksikanlah hal ini beberapa menit. Apakah kita memahami secara intelektual sementara kita justru kehilangan makna yang lebih dalam di hati kita? Maksudnya pertanyaannya ini maksudnya aku bingung, error. Karis paham enggak kalau orang diselamatkan dari dosa cuma karena Yesus punya kebaikan? Yesus disalib untuk menyelamatkan kita semua. Bukan karena Karis rajin berdoa, bukan karena rajin baca Alkitab, bukan karena berbuat baik, tapi sebelum itu Yesus selamatkan kita terlebih dahulu. Yes, betul. Yesus selamatkan kita dengan cara disalib. Iya. Bagaimana engkau telah mengalami kasih karunia Allah di hidupmu? Bagaimana? Aku rajin berdoa. Apa yang Karis rasakan? Torang boleh bana Fast. Kita bisa berjalan, bisa berlari, tidak cacat. Yes, betul. Peran apa yang dilakukan iman dalam perjalananmu? Apakah Karis percaya semua itu Tuhan yang kasih? Percaya. Bagaimana iman terus mempengaruhi perjalananmu? Roma 1 ayat 17, Ibrani 10 ayat 38. Nah, imannya orang Kristen Itu tidak perlu orang lihat, tapi orang percaya. Kita tidak perlu lihat, tapi kita harus percaya. Dulu kan Tuhan yang cari manusia, sekarang manusia cari Tuhan. Caranya worship. Betul. Dan kasih persembahan yang terbaik. Betul. Persembahan yang terbaik itu yang kayak apa?
Dulu itu domba yang terbaik, tidak hitam-hitam, tidak kotor, DP bulu tetap putih, semuanya bagus. Yang pertama kali, yang terbaik dan perpuluhan. Ya, benar sekali. Apakah engkau percaya pada imanmu atau pada Dia yang memberimu iman? Percaya pada Yesus atau tidak? Percaya. Mengapa sombong sangat berbahaya bagi perjalanan spiritual kita? Kenapa nggak bilang berbahagia? Berbahaya. Kenapa sombong jadi berbahaya? Karena kalau kita sombong, Tuhan tidak berkati. Tuhan marah. Betul. Tuhan akan hukum. Yesaya 64 ayat 6. Tuliskanlah beberapa aspek-aspek kasih Allah yang berbeda yang menyentuhmu secara pribadi. Yang kayak tadi. Apa-apa yang karis rasa Tuhan ada kasih? Bisa bernafas, bisa berlari, tidak cacat, dengan bisa makan, dengan bisa cepat tinggi, dan umurku terus berjalan, bisa naik kelas. Itu semua Tuhan yang kasih. Dan bisa senang bersekolah yang terbaik. Apa artinya menjadi pekerja Kristus? Artinya maksudnya itu arti kita menjadi pekerja Kristus adalah maknanya orang bekerja semuanya untuk Tuhan. Apakah hatimu pernah benar-benar luluh dalam kebersyukuran di kaki salib karena cinta dan kasih karunia Tuhan yang luar biasa? Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengurniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Harus bersyukur ke tidak? Bersyukur. Tantangan hati pribadi dan doa. Ya Tuhan, apakah ada jalan-jalan yang masih sedikit kuperjuangkan di sepanjang perjalananku ke surga? Apakah saya bersenang-senang atas kesuksesan saya atau sebaliknya menghakimi diri saya atas kegagalan-kegagalan saya ketika saya mendata kehidupan pribadi saya? Amsal 16 ayat 18, Roma 8 ayat 33-34. Apakah saya secara tidak sadar bergantung pada tindakan-tindakan saya bukannya pada kebenaran-Mu? Titus 3 ayat 5. Ampuni saya Bapa karena tidak luluh di kayu salib, karena gagal mengapresiasi pengorbanan besar yang Engkau lakukan padaku. Luluhkan hatiku lagi dengan cinta-Mu. Roma 5 ayat 8. Berikanlah pengertianku yang tumpul ini sebuah kebangunan yang baru akan pentingnya Kalvari pengorbanan yang telah dilakukan, dan tolong aku melihat sekilas kemuliaan-Mu. 2 Korintus 4 ayat 6. Dari pena inspirasi, ada orang-orang yang mengaku melayani Tuhan, sementara mereka mengandalkan usaha-usaha mereka sendiri untuk mematuhi hukum-Nya, untuk membentuk karakter yang benar dan menjamin keselamatan. Hati mereka tidak bergerak oleh rasa kasih Kristus yang dalam, tetapi mereka berusaha untuk melakukan tugas-tugas kehidupan Kristen seperti yang Tuhan tuntut mereka untuk mendapatkan surga. Agama seperti itu tidak ada artinya. Ketika Kristus tinggal di dalam hati, jiwa akan dipenuhi dengan kasih-Nya, dengan sukacita persekutuan dengannya, sehingga jiwa itu bergantung sepenuh padanya. Dan dalam kontemplasi tentangnya, diri akan dilupakan. Kasih kepada Kristus akan menjadi sumber tindakan. Step to Christ, page 44. Itu di page 44. Kalau kita di page 44, ada itu udah tulis. Steps of Christ. Semua ukupan dari lemah suci duniawi dari kemah suci duniawi harus dibasahi dengan tetesan darah Kristus yang membersihkan.
Dia memegang di hadapan Bapa ukupan dari jasanya sendiri, di mana tidak ada noda kerusakan duniawi. Dia mengumpulkan ke dalam ukupan ini doa-doa, pujian, dan pengakuan umatnya, dan ini dia menempatkan kebenarannya yang tidak bercacat di dalamnya. Kemudian karena diharumkan oleh jasa pendamaian Kristus, ukupan muncul di hadapan Allah sepenuhnya dan seluruhnya dapat diterima. Kemudian jawaban yang penuh rahmat dikembalikan. Oh, seandainya semua orang dapat melihat bahwa segala sesuatu dalam ketaatan, dalam penyesalan, dalam pujian dan ucapan syukur harus diletakkan di atas api kebenaran Kristus yang menyala-nyala. Aroma kebenaran ini naik seperti awan mengelilingi kursi rahmat. One selected message in page 344. You have to be kidding me. Okay, where is your journal of prayer? Oops. One sec. I forgot. You not prepared it before. I forgot to prepare. Okay. Here's my journal. Okay. Kenapa harus jurnal? Iya, karena disuruh dari sekolah tugasnya. Di bawahnya softball. Yang kemarin. Ini Apa ya? sini. Jumat. Pray day. Hey, pray day berapa? What do we wanna go to pray? Usulan doaku, Tuhan sudah jaga kita sampai di sini. Not pray for your daddy and your baby. Supaya orang cepat datang. Panjang sekali sampai sini. Tidak apa-apa. Kung itu ayat pendukung dengan jawaban doa. Nanti cari ayat yang pendek, no? Ayat pendek. Mana? Kakak PA hafalan, tetaplah berdoa. Terdapat di mana kote? Jaga diri dan adik. Apa? Oke. Apa kote yang Ayat pendukung. Garis. Mana garis-garisnya? Dan 1 Tesalonika 5. Mana Tesa? T. Mana S-nya? Tesalonika 5 ayat 17. Apa bunyinya? lupa. Di 1 Thessalonians 5 verse 7. Keep praying. Tetaplah Berdoa. Tetaplah berdoa. 3 Jawaban doa. Nah, ini TPL
titik 2 tanggal 28 28 apa? Juli. Full sentences please. Oke. 28 Juli. Kita sudah sampai tanggal 28 Juli. Itu jawaban doanya. Ya, oke. Yang lain belum ada. Iya, ini kan belum tanya di mem kapan siapa yang terpilih. Nanti tuh orang tanya. Oke. Closing prayer please. Lord Jesus, bless me, thankful for helping me to study 10 days of prayer. Amen. Bye. Amen. Bye.